Hari ini hari Minggu tanggal 21 November 2021 dan akhirnya setelah janjian selama 1 tahun saudara-saudara saya bisa bertemu langsung dan ngobrol langsung dengan Reni. Yeay. Tapi bener, kita itu udah janjian udah hampir 1 tahun ya Ren ya? Ya betul. Dari tahun 2020. 20. Dan akhirnya saya bisa bertemu dengan Reni hari ini, hari spesial nih, hari Minggu tanggal 21 November 2021. Di mana tadi malam tanggal 20 November 2021, malam Minggu, Sabtu malam digelar Festival Film Banten 2021. Dan beliau kembali menunjukkan taringnya saudara-saudara sebagai wanita mungil yang luar biasa. Tadi malam betul ya? Festival Film Banten 2021. Betul. Ya Ren ya? Ya. Oke. Aku tadi malam nggak datang. Kalau tahun lalu kan datang. Itu di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Vokal Garden. Pokal ya? Pokal itu apa sih? Pondok Kelapa kan? Oh iya. Iya, Pondok Kelapa. Nggak tahu, jangan disalahin. Kalau tadi malam itu di Horizon Ultima Ratu Serang gitu. Nah, ceritain tadi malam sejauh yang kamu lihat sebagai reporter ya dari saya. Oke. Acara jam berapa tadi malam? Acara registrasi itu dari jam 6 sampai jam 7. Oke. Jam Terus 7 ke sana ya acara intinya. intinya kamu datang jam Jam 7. 7. Pakai busana karya siapa? Ivan Gunawan. Iya. Karya sendiri. Karya sendiri. Karena kan Seadanya. kalau di luar negeri sana kan kalau ada acara award gitu kan datangnya pakai busana yang spesial gitu. Enggak. Oh enggak. Yang sederhana aja. Sederhana. Temanya apa temanya? Temanya Tema busana dulu lah. temanya sih kalau dari Festival Film Bantennya Iya. 1001 malam. 1001 malam. Terus kamu busananya? Busananya saya pakai ya baju kemeja Apa? biasa. Kemeja biasa. Rok, Oh dress, begitu. iya. Tahun lalu masih ingat nggak kamu pakai baju apa? Masih ingat Ah. pakai baju hitam. Hitam. Rok juga Menyesuaikan tema atau asal aja? nyesok sama. Soalnya kan ada warnanya kan yang ditentukan. Jadi harus warna hitam tahun lalu. Hitam Oke. atau putih. Cuman tahun ini yang semalam itu kayak warna bajunya ungu, biru kalau nggak salah. Itu putih sama hitam. Oh ada dress code-nya ya? Dress code. Iya. Reni ini bukan sembarang orang. Wih. Untuk ngobrol sama dia aja harus janjian 1 tahun loh guys. Enggak, mohon maaf banget. Tapi bukan karena dia sombong, karena memang dia sibuk banget. Enggak. Reni kelahiran 99. Lampung. 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 Lahirnya di Lampung doang, Lahirnya doang. Terus pindah ke Serang. Serang. Asli Serang. tepatnya di Petir. Petir. Masuk Serang, masuk Petir tahun berapa? Dari kecil. Jadi di Lampung tuh numpang lahir aja. Oh begitu, sama kayak aku. Kemarin aku ngobrol sama seorang rapper Banten, namanya Albe. Dia juga lahir di Jakarta, numpang lahir doang, sejak kecil pindah ke Serang. Aku lahir di Solo, tapi sejak lahir di Solo, tapi sejak kecil tinggal di Serang juga. Ya begitulah. Iya begitulah. Kuliah di Isi Jogja. ISI Jogja. Kami berdua ini cinta seni. Kalau Reni ini seni. Kalau film berarti apa dong? Media rekam. Seni apa nyebutnya? Media rekam. Iya, media. Oh begitu. Seni visual. Seni visual. Kalau saya seni musik. Reni di ISI Jogja. Ambil jurusan Film dan televisi. film dan televisi. Saya di seni musik Universitas Bandung. Unpas. Iya. Ngambil seni musik. Musik. Ya, jadi kami berdua cinta seni lah ya. Tapi kamu cinta musik juga nggak? Cinta. Cinta. Karena film dan musik Iya, berkaitan. berkaitan, Iya. betul. Semua seni itu berkaitan sebenarnya. Iya betul ya. Iya. Fashion berkaitan, Berkaitan. seni film, Tari juga berkaitan tari sama juga. visual sama musik. Betul. Berkaitan. Berarti kita satu dunia ya. Iya. Udah punya pacar? Udah ya. Depan kamu ini ya? Enggak ngelihat penonton. Depan kamu kan? Enggak ngelihat penonton. Dari gesturnya tadi saya sempat melihat ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Udah tahu gestur nih jadi takut. Saya bisa membaca ketika mereka bertatap-tatapan itu ada love gitu di udara. Udah punya pacar ya berarti ya?
Iya begitulah. Ya ampun, nggak bangga loh dia. Udah ya? Udah. Oh udah dong. Berkarya di film sejak kapan berarti? Kamu suka dunia film sejak usia berapa? Sejak lulus SMA. Lulus SMA? SMA di mana, Ren? SMA 1 Petir. Oh, SMA 1 Petir. Di Petir. Ketika SMA sudah cinta film? Atau ketika baru lulus? tahu SMA tuh kayak baru tahu aja, baru kenal, terus penasaran. Nah, terus terjun kuliah itu baru kayak bener-bener suka nih. Oh begitu. Abis dari SMA 1 Petir langsung ke ISI dong ya? Iya. Oh gitu. Pernah menggarap karya ketika SMA? Enggak, belum. Enggak. Bener-bener baru pertama kali masuk kampus sih ya, pengalaman pertama di film. Kamu pengen masuk ISI Jogja, fokus di film itu sejak kapan? Sejak lulus SMA. Sejak lulus SMA? Iya. Kalau aku itu udah pengen sekolah musik itu sejak kelas 3 SMP. Itu aku tuh. Jadi SMA itu mau pelajaran apa juga aku nggak peduli. Yang karena di musik. otakku itu setelah SMA mau sekolah musik. Nah kalau kamu? Kalau aku sih lebih kayak kalau SMA tuh kayak nanti aku mau cari kuliah atau jurusan atau ini tuh sesuai aku gitu. Karena aku tuh orangnya kayak pengen bebas, pengen sesuatu yang enggak akademik banget gitu tuh. Dan aku tuh orangnya kayak yang ya udah suka seni apa aja. Jadi bener kayak ikut ada acara konser tahu gitu. Bukan tahu sih kayak menikmati, ada pameran menikmati gitu. Dan SMA itu tuh kebetulan waktu pas aku kelas 3 SMA itu ada mahasiswa PKL dari luar dan dia sosialisasi film. Oh. Nah, itu aku pertama tahu film gitu. Kelas berapa? Kelas 3 itu. 3 SMA. Jelang-jelang mau lulus dong ya? Iya, jelang-jelang mau lulus. Terus dari situ aku cari tahu tuh, oh ternyata film tuh ada kuliahnya, ada jurusannya, bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar acting gitu, ada begitu. ilmunya gitu. Terus aku kayak ya udah iseng-iseng aja video-video biasa gitu, ternyata seru gitu menggabung-gabungkan. Ya udah tuh aku searching karena menjelang lulus kan, aku persiapan untuk lulus. Ya berarti memang udah di hampir lulus kamu baru punya minat ke situ ya. Kalau aku kan udah sejak 3 SMP malah udah otakku tuh habis SMA harus sekolah musik dimanapun itu, di kampus apapun. Oh begitu. Lah kamu punya kakak atau adik? Anak pertama, adik. Anak pertama perempuan. Ayah ibu masih ada. Masih ada. Nah itu langsung direstui. Kalau ayah ibu sih dari aku zaman sekolah kayak menyerahkan sih semuanya, kayak wah mantap. Nggak ngatur kamu harus ini harus itu, nggak kayak ya udah kalau emang sukanya ini ya ini. Gitu. Oh begitu. Tinggal kitanya aja nih ngasih kepercayaan kalau kita tuh bisa. Gitu. Iya. Udah. Nah untungnya langsung direstui ya. Iya. Karena kan kalau nggak direstui agak repot juga tuh. Repot. Kalau misalnya berandai-andai nggak masuk ke atau nggak direstui ke ISI Jogja film, plan B-nya apa? Plan B-nya waktu itu benar-benar pengen ke ISI Jogja udah. Iya, untungnya kan direstui. Iya. Terus nggak ada plan B dong kamu? Ada sih ya, paling kuliah pada umumnya kayak jurusan bisnis gitu, jurusan manajemen gitu. Orang tua sama sekali nggak menentang? Enggak. Jadi dari sekolah tuh aku bener-bener punya orang tua yang ya udah mungkin karena aku udah ngasih kepercayaan ke mereka dari sekolah gitu loh. Setiap pilihanku ya aku selalu oke gitu, selalu maksimal dan nggak buat mereka kecewa. Jadi sampai lulus pun ya aku dikasih benar-benar kasih ruang buat memilih ketentuan aku sendiri. Wow. Udah gitu di Jogja lagi ya? Ya kan, maksudnya nggak di dalam satu kota gitu loh. Ya kan, emang di Jogja ada saudara atau? Nggak ada sama sekali, saudara nggak ada. Makanya anak perempuan pertama kuliah film di Jogja lagi, ya kan? Iya. Maksudnya beruntung gitu loh orang tua support kan? Karena kalau nggak support, wah itu orang tua yang buat aku sih keren itu. Udah anak perempuan, kalau laki kan beda ya. Kalau laki terserah lah mau kuliah di mana, tapi kalau perempuan anak pertama lagi. Mantap. Jadi sekarang masih di ISI Jogja dong? Masih. Semester berapa? Ini lagi penggarapan skripsi. Oh, penggarapan skripsi. Oke. Insya Allah kalau selesai akhir tahun atau awal tahun tuh sidang. Mantap. Semoga lancar. Amin. Balik lagi ke profesi kamu, kecintaan kamu, sutradara ya? Saudara penulis. Gila. Sutradara dan penulis juga. Sudah punya berapa karya sampai detik ini? Aduh. Nggak ngitungin sih. Sombong. Bagus. Di videoku harus sombong dong. Iya. Oh gitu harus Iya harus sombong.
Bukan nggak Ntar, sih. karya pertama kapan? Karya pertama itu pas aku pameran perdana jadi mahasiswa baru Itu berarti tahun 2017. 2017, karya pertama. Film pendek. Film pendek Judulnya Casino. Casino, tempat judi Iya, yang di Las Vegas itu. ya. Menarik tuh. Tentang apa? Secara ini kalau cerita cepat. Itu sebenarnya film-film ini apa sih? Film-film kayak yang simbol-simbol gitu loh, Mas. Jadi Casino emang mereka kayak main kartu, tapi mereka main kartunya itu ngobrolin soal negara. Gila, rumit banget ya. Ya. Masih bisa dilihat oleh masyarakat. Masih. Masuk ke mana? YouTube. Enggak itu maksudnya ada di fileku pribadi. Oh gitu. Tapi Berarti kan nggak bisa diakses nggak masyarakat bisa, dong. nggak bisa. Oh, Paling gitu. nanti kalau misalkan aku ada screeningan bisa tuh di request buat Oh tayang. begitu. Jadi itu kamu simpan sendiri. Casino. Keren tuh, padahal aku dengernya aja udah pusing tuh. Tapi aku memang seneng film-film yang kayak gitu tuh. Film-film yang aku nggak pahami gitu Ya, tuh malah seneng. film-film simbol gitu sih. Iya. Pertama itu. Terus sampai sekarang kisaran berapa dong? Sampai yang terakhir Yang yang semalam kemarin apa? ya, Kobong. Kobong. Dari Casino ke Kobong total berapa karya tuh? Jadi kalau di kampus itu aku satu semester itu bisa penggarapan 1 sampai 2 film satu Oke. semester. Mm-mm. Jadi dari 8 semester itu berapa tuh? Tinggal dikali aja. Itu baru kampus, lingkup tugas. Ya. Belum dari proyekan luar gitu kayak iseng sama temen, Wow. sama komunitas lain, atau emang kita ada penggarapan lomba atau apa. Oke. Semua film dilombakan atau film-film tertentu aja? Kalau tugas sih biasanya dimasukin ke festival, tapi sebagian. Kalau masuk kriteria festival tersebut. Iya. Cuman kalau di luar itu ya biasanya kita kayak juga ikut lomba, Oke. ikut kontribusi juga. Dari film pertama sampai sekarang kamu selalu menjadi penulis dan sutradara. Random. Oh, random. Aku penulis dari awal. Mm-mm. Cuman sutradara itu aku dari semester 4 kalau nggak salah, baru tuh aku mulai berani. Mm-mm. Dan kadang juga aku jadi produser. Oke. Di luar itu penulis, sutradara dan produser pernah menjadi apa lagi? Udah. Tapi kecintaan kamu kayaknya penulis dan sutradara ya? Luar biasa. Mantap sekali. Disambungkan dengan Festival Film Banten. Tahun kemarin 2020 itu kamu ikut. Filmnya berjudul Satu Kaki Menuju Mimpi. ya, Satu Kaki Menuju Mimpi. Aku ngeliat langsung tuh. Dan keren sih, terakhirnya mengejutkan sih buat aku. Itu keren banget tuh. Mendapat penghargaan sebagai Film terbaik. film terbaik di ajang Festival Film Banten 2020. Ini orangnya nih, sutradara dan penulisnya nih. Tadi malam lanjut lagi prestasinya, yaitu mendapatkan penghargaan Film terbaik. film terbaik lagi untuk Festival Film Banten 2021. Jadi orang-orang kalau ngelihat dia ikut itu udah ngeri duluan tuh. Enggak. Ini wow, munculnya memang bisa dikatakan dari petir ya, tapi Petir. kayaknya gelegar petirnya itu udah nyampe. Seluruh Banten. Oh ini sombong lagi, keren. Legar petirnya doang maksudnya. Wah, merendah, jangan dong, jangan. Jangan, no, tidak. Banyak ilmu yang didapat ya untuk diaplikasikan ke kamu ya dari isi Jogja itu. Banyak banget. Dari pertama aku nggak tahu apa itu film gitu. Hmm. Aku taunya film ya udah cuma buat hiburan gitu. Ternyata di balik semua itu ya ternyata banyak kerumitan di dalam film itu, Iya, dan itu betul. asik gitu. Betul. Banyak hal. Berarti kamu menjadi pelaku film sejak lulus SMA. Ya. Tapi kalau cinta sebagai penikmat film udah dari kecil dong atau bagaimana? Biasa aja malah. Oh biasa aja. Iya. Nggak rutin nonton tiap minggu. Enggak. Keluarga? Keluarga juga sama enggak. Nggak ada yang Nggak suka. ada sangkut paut sama seni, nggak ada keluarga. Oh bahkan seni pun nggak ya? Nggak ada. Oh begitu. Iya. Lah, film pertama yang kamu tonton apa dong? Sebelum sebagai pelaku? Ya film-film tayang-tayang biasa lah mas. Di TV? Iya di TV, di YouTube gitu-gitu doang. Karena kan aku dulu mikirnya ya udah film itu cuma buat hiburan. Aku mikirnya gitu, kalau aku lagi pengen film nonton. Cuman kalau sekarang aku udah jadi mahasiswa seni film, itu kalau aku nonton film itu bukan cuma sebagai hiburan, Iya tapi betul. edukasi. Betul. Pelajaran aku, ilmu aku di situ. Iya gitu betul. kan. Oh kayak sama kayak aku kan musik ya. Jadi kalau dengar musik itu nggak hanya sebagai hiburan aja, tapi aku teliti Iya kan? chordnya larinya dari sini, Nah. intronya kenapa gini, Iya. terus
rekaman aku sering banget ngeliat di YouTube itu satu lagu. Kalau misalnya di mixing sama orang yang berbeda itu hasilnya juga berbeda. Jadi memang iya bener, nggak semata-mata cuma ngedenger suka enggak sih, tapi kita lebih ke dalam ya. Secara nggak langsung tuh hati kita kayak nangkep apa yang disampaikan. Betul. Itulah kayak bahan pembelajaran gitu. Betul. Yes, keren. Tadi malam Festival Film Banten 2021, ya kan? 20 November ya. Dihadiri oleh siapa aja sih semalam? Kalau boleh cerita sedikit. Oh, apanya nih? Kegiatannya. Wali kota datang? Kayaknya enggak ya? Enggak. Kayaknya sih. Terus ada sambutan dari siapa? Sambutan dari kepala dinas, Kepala dari dinas. Kremov. Kepala dinasnya diwakili atau tidak? Atau langsung? Diwakili Pak Agus ya? Lupa namanya. Oh iya. Tapi kamu menyimak? Sedikit menyimak. Sedikit. Sisanya tidur saudara-saudara. Soalnya rame banget. Oh gitu. Iya. Yang kamu tangkap apa sih keinginan dinas pariwisata ya Provinsi Banten terkait dengan Festival Film Banten tuh, ada pesan nggak atau ada poin yang mereka harapkan atau apresiasi? Dari aku melihatnya. Ya, kamu dengarnya. Ya, jadi Banten ini ya lagi mendukung proses dunia kreatif di Banten, salah satunya di bidang film gitu. Ini yang sambutan dari dinas ya? Ya, melalui destinasi gitu tuh. Kayak gitu. Jadi kayak bukan cuma kreatifnya aja nih yang nanti berkembang, tapi ya kayak destinasi-destinasi di Banten ini juga dikenal oleh banyak orang. Terus apa lagi pesan atau harapan dari dinas? Aku pengen tahu tapi lewat kamu sih yang mereka sampaikan. Tapi aku selalu takut salah ngomong, Mas. Enggak lah, kan yang kamu dengar aja. Apa? Tapi intinya yang bisa aku tangkap mereka mendukung ya? Iya, mendukung, terus ya kasih semangat aja sih buat kita. Kayak jangan berhenti, jangan cuma terpatok hadiah dan juara gitu. Iya, karena ini melibatkan dinas pariwisata, di dalam filmnya juga kebanyakan memang menyorot tentang destinasi wisata ya. Karena tema besarnya destinasi wisata. Iya, cuma dirangkum difilmkan ada cerita di dalamnya itu ya. Ada cerita. Karena film kan harus ada cerita. Iya betul. Karena ini dinas pariwisata. Iya. Kalau yang menggelar mungkin dinas perpustakaan atau apa mungkin juga lebih ke buku atau kayak gitu ya. Oke. Dari Darwin datang ya, setauku ya. Datang. Yang pesan yang disampaikan apa? Sama Mas Darwin ya. Sama sih, dia kayak lebih ke ngasih kita semangat nih, jangan putus asa aja gitu kalau misalkan nggak menang, jangan cuma ambil dari pialanya, tapi nangis boleh ya, putus asa jangan. dari pengalaman yes. Gitu kan. Gitu sih. Iya. Selain Festival Film Banten, acara apa lagi yang kamu ikutkan film kamu? Film yang ini, Kobong. Kobong atau film yang lainnya? Mungkin ada Festival Film Jogja mungkin ya? Iya, pernah. Di Sewon Screening pernah, terus di Festival Film Bandung, Festival Film Lampung, pernah Festival juga. Film mana sih? Himavisi itu di Sumedang kalau nggak salah. Terus? Mana lagi ya? Di luar Indonesia pernah nggak? Belum nyampe. Belum. Semoga lomba film online gitu ada nggak sih? Misalnya yang mengadakan orang luar Indonesia terus kita daftarnya lewat online aja gitu? Ada banyak. Pernah sempat kamu ikutin atau bagaimana? Sama tim pernah, cuman ya belum beruntung. Tapi kan nggak masalah ya. Yang penting kan tetap berkarya aja. Betul. Nah, Reni ini punya komunitas film ya, Ren ya? Punya. Kamu yang mendirikan? Ya. Luar biasa. Sama teman-teman. Tapi kamu penggagasnya? Kurang lebih begitu. Kamu penggagasnya, kamu mengerjakan semuanya ya? Apa maksudnya? Ya maksudnya terlibat 100% lah di komunitas film itu ya? Nama komunitas filmnya apa? Moonema Pictures. MOONEMA. Moonema Pictures. Bisa diinformasikan dong maknanya Moonema. Nama itu? Oh ya. Moon itu bulan, MOON itu bulan, Nema itu dari Kalau matahari apa? Yo, apa? Sun. Kalau burung apa? Kan burung bahasa Inggris. Pantai. Oh, jadi moon itu bulan ya? Iya. Jadi Nema? Kan kalau Nema apa? Nema sih Nema. Oh, gitu. Jadi disambung Moon Nema. Jadi kenapa ngambil moon bulan? Kita tuh terinspirasi dari sinar bulan. Kenapa? Karena memang moon dong.
Kalau nama kamu Iya, Moon terinspirasi dari sinar matahari, bukan Moon. Enggak, maksudnya aku mau jelasin filosofi. Oh, iya. Kita terinspirasi dari si bulan itu sendiri karena filosofi bagi kita bulan itu paling terang walaupun di antara ribuan bintang gitu. Dan kita punya visi ke arah situ. Walaupun di luar sana gitu tuh banyak nih pelaku-pelaku industri yang lain, tapi kita jangan merasa gimana gitu ya. Jangan merasa pesimis duluan, minder, tapi kita harus jadi lebih terang gitu tuh. Walaupun dari hal-hal kecil gitu. Iya. Gitu aja. Kan bulan itu walaupun dia neranginnya malam doang, tapi ketika dia terang, dia walaupun satu nih, dia mengalahkan ribuan bintang. Luar biasa. Bintang yang begitu banyak kalah dengan bulan. Iya. Tapi bulan tidak cuma malam loh. Aku pernah ngeliat sore ada bulan. Ada kan? Ada. Iya. Sore ada bulan, agak pagian juga ada bulan. Bentuknya tapi kan macam-macam bulan itu. Iya ya, ada sabit. Iya. Sudah berusia berapa lama Munema? Kalau dibentuknya Munema ini baru beberapa bulan kemarin. Tahun berapa? Bulan apa? Bulan apa ya? Apa? Ya. Oktober. Oktober tahunnya? 2021. Oh ya? Iya, kalau namanya. Tapi kalau kitanya ya udah kenal dari tahun lalu. Maksudnya udah sering kan ya. Tanpa brand? Tanpa brand. Oh gitu. Munema sendiri baru Oktober 2021 kemarin. Oh begitu. Iya, benar-benar baru dibentuk nama dan kita ya udah kita punya brand. Oke. Untuk kantornya, basecampnya? Basecampnya sementara masih di Kota Serang, di rumah, ada tuh rumah tim dari kita. Di Kota Serang lah ya? Iya, di Kota Serang. Oke, masyarakat yang penasaran berarti bisa mengakses lewat medsos dong, atau bagaimana? Iya. Terkait Munema? Iya, betul. Di mana? Di Instagram, di YouTube juga ada. Oh gitu. Ada siapa saja di dalam Munema ini? Orang-orangnya itu ada 9 orang. Produser, sutradara, penulis, sinematografi, editor, penata cahaya, penata suara, sama behind the scene. Itu khusus untuk jasa film pendek aja atau bisa melebar nggak sih? Melebar. Sebenarnya visi misi Munema itu bagaimana? Kamu bentuk Munema itu untuk apa? Apa ya? Kita tuh pengen punya wadah aja gitu, bukan cuma sekedar produksi, tapi kedepannya kita mau adain planning program itu berkaitan sama edukasi, apresiasi, distribusi gitu-gitu. Mau dilarikan ke bisnis juga dong ya? Gimana? Tanya pacar dulu dia. Kalau itu mungkin Keinginan masih jauh kamu, gitu ya kan? Maksudnya dilarikan ke ranah bisnis juga, misalnya menerima jasa apa bisa dilarikan gitu ya. Berarti ada bisnisnya di dalamnya, ada sosial juga kan? Tadi kamu bilang mengedukasi itu kan, ada semuanya masuk ke Munema ini. Ya. Oh begitu. Kalau mau kerja sama itu bisa. Bisa. Mau kasih dukungan sponsor bisa. Kami menerima. Para investor yang mau menyerahkan uangnya gitu kan. Siapa tahu kebanyakan gitu 1 kan. 1 miliar ke 10 miliar gitu kan, nggak masalah gitu. Ada batas maksimal nggak? Nggak ada. Maksimal nggak ada. Cewek kalau udah ngomong duit ya ada emosi tersendiri gitu. Nggak ada berarti tersendiri. Ya siapa tahu Menteri pariwisata mendengar gitu kan. Munema Picture. Munema Pictures. Kalau penasaran terkait dengan Munema bisa langsung ke Instagramnya lah. YouTube juga ada langsung dan personal chat bisa. Yes. Terkait dengan balik lagi ke Festival Film Banten 2021 tadi mendapat penghargaan film terbaik. Tahun lalu juga mendapatkan penghargaan film terbaik lagi-lagi dari Festival Film Banten ya. Jadi Munema ini udah di ranking atas nih, papan atas nih. Ditakuti oleh banyak pesaing-pesaingnya. Yang harus dimiliki setiap individunya, yang harus dimiliki timnya untuk mendapatkan penghargaan sebegengsi itu apa aja sih modalnya? Modalnya cuma niat sama yakin. Masa cuma gitu doang? Enggak gini, maksudnya aku dulu yakin sama niat kagak ada jadi apa-apa. Gini, maksud aku, niat sama yakin itu ketika kita udah niat mau bikin film, ya udah kita garap semaksimal mungkin. Jangan takut ada hambatan kayak nanti takut gimana. Dijalanin aja dulu gitu.
Terus kita yakin sama tim kita aja dulu. Kita saling yakin, saling percaya. Kita bangun itu dulu di tim kita. Betul. Baru kita eksekusi gitu. Apalagi ada pacar di dalam timnya. Harus berlipat ganda keyakinannya. Enggak, profesional lah. Kalau di profesional. lapangan itu kita profesional. Kalau di lapangan ya? Iya. Itu kalau di lapangan. Kalau di sirkuit beda. Kalau di oh gitu. Kamu sendiri termasuk orang yang galak, tegas atau gimana sih? Ke tim dulu deh. Karena kan itu butuh kekompakan ya. Iya, aku santai tapi tegas gitu. Ngeri kali santai tapi tegas, gimana itu? Maksudnya dari aku sendiri nggak harus nuntut mereka gini. Tapi ketika ada suatu project atau ada suatu tanggung jawab itu aku tegas. Kalau kerjain sekalian, enggak gitu tuh. Iya. Bisa enggak. Iya. Menurut kamu apa yang harus dimiliki oleh anak-anak muda di Serang dan sekitarnya biar bisa menjadi seorang penulis dan seorang sutradara yang sehandal kamu? Handal. Sombong dong. Iya sih, sombong dong. Iya. Handal dong. Pelit ya, tidak mau berbagi kamu ya. Bagi. Iya. Kalau menurut aku pribadi, modalnya tuh menurut aku sendiri di diri aku tuh kayak punya sifat berjiwa kritisnya gitu tuh. Karena apa? Karena kita kalau misalkan terus nanya kenapa ya di Banten nggak ada ini, kenapa ya di Banten nggak gini, itu nggak bakal kelar kalau kita nanya. Tapi kita punya jiwa kritis kayak kenapa nggak kita yang buat gitu, kita yang gerak gitu, kita yang lakuin itu nanti juga kita apa yang kita pengenin, kenapa itu bakal terjawab sendiri sama usaha kita gitu. Nanti juga akan menemukan jalannya sendiri ya. Iya, tapi kan butuh keberanian juga ya, butuh keberanian dan dukungan sih sebenarnya. Iya, berani juga lah. Iya, cuma punya ini apa sih rencana hebat tapi kita nggak berani buat eksekusi. Betul, punya mimpi besar tapi kalau kita nggak berani eksekusi ya sama saja bohong. Ya, berani. Benar. Gitu, berani punya mimpi besar dan berani mengeksekusi. Yes. Berani menerima segala resiko. Iya. Sutradara favorit kamu siapa? Kalau dalam negeri? Joko Anwar. Joko Anwar yang bikin film horor itu ya? Ya. Joko Anwar ya? Alasannya? Aku suka sama dia dari pertama kali aku masuk film. Terus aku nontonin film dia itu kayak cerita-cerita yang dia bangun tuh menarik menurut aku. Dan dia mengeksekusinya dalam sutradaranya juga bagus gitu. Walaupun sekelas Indonesia tuh segitu udah bagus banget menurut aku gitu. Film-filmnya Joko Anwar, apalagi film horornya, film thrillernya gitu tuh bagus gitu. Kalau di Indonesia ada sutradara perempuan juga kan? Ada. Seperti siapa sih? Mbak Camilla Ending. Oh iya, sama itu siapa tuh? Ada Padangan Cinta siapa tuh? Yang cewek? Miles Production. Iya. Ya kan? Mbak Mira Lesmana. Mbak Mira. Itu dia sutradara juga kan? Produser sih dia. Oh dia produser. Dia produser. Oh gitu. Kalau dari luar negeri, favorit kamu ada? Kalau favorit sih, aku nggak matokin sih kalau di luar. Aku random aja gitu. Kalau misalnya ada film ini bagus ceritanya, udah. Aku pelajarin ceritanya. Nggak harus patok gini enggak. Oke. Aku hampir lupa mau tanya ini. Dari kacamata seorang penulis dan sutradara handal dari Provinsi Banten. Handal. Reni kan? Ya, bukan Rani, aku tuh sempat terluka. Sekarang kan lagi viral tuh film Yuni. Ya kan? Dia pakai bahasa Jawa Serang ya. Lalu dia berhasil menaklukkan ajang festival internasional. Keren. Pendapat kamu gimana sih? Maksudku bukan hanya sekedar keren, tapi dari kacamata kamu gimana sih? Iya, aku udah nonton filmnya Mbak Camilla Andini yang kemarin-kemarin juga ya sebelum Yuni. Emang Mbak Camilla ini filmmaker perempuan yang paling kritis menurut aku. Oh ya? Iya, dia tahu gitu isu-isu yang ada di Indonesia dan dia berhasil untuk mengangkat itu. Salah satunya film Yuni. Yuni itu kan isu yang ada di daerah kita gitu, daerah betul. Banten. Tapi Mbak Camilla ini jauh lebih berani buat mengangkat itu sendiri gitu. Aku salut sama Mbak Camilla. Dan film Yuni juga aku baru nonton trailernya sih kan, belum tayang juga kan, belum ini di bioskop. Antusias juga gitu buat nanti kalau kita udah open, antusias buat nonton dan emang pengen apresiasi banget buat film Yuni. Yes. Karena film Yuni itu kan emang settingnya di Banten itu sendiri. Iya betul. Ren, kalau di dunia film atau di sutradara atau penulis gitu ada genrenya nggak sih? Kalau di sutradara
Kan kalau di musik mungkin ada rock, ada hip hop, ada kalau style sutradara itu ada genrenya nggak sih? Oh, kalau style mah nggak tergantung orang sih Mas. Kalau Kayak kamu menggambarkan style kamu kayak gimana? di film. Iya, di film. Oh, kalau aku termasuk penggarapan film yang lebih menekankan pesan di dalamnya. Kayak misalkan walaupun genrenya horor, walaupun genrenya musikal gitu, tapi aku tuh pengen kayak ngangkat isu di dalamnya. Nggak cuma sekedar hiburan, nggak cuma sekedar horor ketakutan, enggak, tapi ada yang diangkat gitu. Entah itu dari sejarah, entah itu dari apa sih? Ya latar belakang suatu cerita itu, kisah nyata gitu. Aku lebih nangkepnya gitu, feel sutradaraku lebih ke kayak gitu. Itu masuknya ke genre apa dong? Kalau genre sih enggak sih Mas, nggak ada kalau genre. Tapi lebih kayak style gaya masing-masing aja. Kayak misalkan nih Joko Anwar, dia tuh penyutradaraan sosok sutradara yang emang menyutradarinya film-film yang kayak gini, atau enggak Mas Suregas. Mas Suregas itu sutradara yang emang genre filmnya itu lebih ke apa sih? Filmnya gimana ya ngobrolnya? Dia mengangkat isu yang biasa, tapi dia dalam-dalam lagi gitu, bener-bener di deep banget gitu. Iya. Ada Hanung atau enggak ada Garin. Iya, Garin betul. Nugroho itu kan kayak tipikal sutradara yang emang ngangkat tentang ya budaya gitu kan. Itu sih lebih ke gitu. Kalau penyebutan kayak sutradara apa enggak ada. Kalau kamu Sebenarnya sama. kalau sutradara yang bernama Reni ini nyaman menggarap film seperti apa dong? Film ini apa sih? Aku tuh paling suka banget garap film dimana itu kisah nyata dan itu ada gitu, pernah dialami oleh seseorang. Namanya juga kisah nyata, Bu. Iya, pernah dialami oleh kebanyakan orang gitu. Gitu. Pernah kamu mengerjakannya? Pernah. Sudah punya kesempatan belum mengerjakan film seperti yang kamu inginkan itu? Bentar, aku ingat. Wajar dia nginget banyak loh karyanya. Iya, ntar dulu, iya. Film Berdasarkan kisah nyata. kayaknya kalau diproduksi itu belum. Cuman naskah-naskahku udah ada. Udah ada. Tinggal diproduksi. Nggak bisa dibocorin dong ya? Nggak dong. Iya. Nanti kalau dia bocorkan saya dulu yang bikin. Tapi memang ke situnya ya. Di antara Lebih ke isu lah. Di antara sekian banyak film yang sudah kamu bikin yang berkesan, ada nggak? Kita nggak ngomong menang atau kalah ya, bagus atau jelek ya, enggak ya? Yang punya kesan sendiri. Aku lebih ke film dokumenternya itu kemarin pas aku semester 5 itu film dokumenter yang ngangkat seorang santri. Dia santri yang benar-benar ngabdi lah gitu tuh. Itu kesannya banyak banget menurut aku. Dari penggarapan sampai selesai filmnya. Ada banyak makna yang aku dapet situ. Kalau film fiksinya itu film Angen-angen. Apa itu? Angen-angen. Angan-angan. Oh, itu bahasa apa? Angen-angen. Bahasa itu? Jawa. Bahasa Jawa. Uh-uh. Jawa Tengah. Jawa Jogja. Jawa Jogja ya. Angen-angen. Oke. Semuanya itu film pendek ya, Ren ya? Ya, film pendek. Durasinya kisaran berapa sampai berapa? Kalau dokumenter itu sekitar 15 menit. Kalau yang angen-angen cuma sekitar 7 menit kalau nggak salah, 7 menit 8 menit. Jadi yang film yang pernah kamu garap yang paling panjang dokumenter tadi itu 15 menit? Ya. Sisanya mungkin 5 sampai 8 menit gitu ya? Ya. Nah, untuk orang pemula, kalau kamu kan nggak bisa dibilang pemula ya. Kalau untuk anak-anak pemula bikin film pendek itu untuk alatnya bagaimana dong? Handphone gitu bisa? Bisa. Aku pernah nyoba sama temanku di kampus, bisa. Jadi ya cuma masalah keinginan aja ya? Iya, kalau dia mau, ya. Kalau terkait budget? Budget balik lagi ke konsep. Iya sih. Kalau misalkan emang konsepnya rumit, butuh banyak orang, butuh lokasi pindah-pindah ya pasti. Otomatis ya pasti ini iya. ya. Nah, film karya kamu dengan budget termurah. Iya, termurah. 400.000. 400.000. Film berjudul? Film menang kemarin. Gila. Tahun depan kamu bikin film budgetnya 150.000. Bukan yang kemarin itu 2020. Iya, 2020 ya, kan? Budget 400.000 mendapat film terbaik. Iya kan? Ya. 400 kan? Kalau yang kemarin? Yang tadi malam? 1 lebih lah. Hampir 100% ya? 1,5. 1,5 ya?
Iya, balik lagi sih, tergantung itu ya. Tapi bayangkan, ini menarik sekali loh, dengan budget 400.000. Itu paling rendah. Iya, itu paling rendah. Tapi kan tergantung mereka yang bikinnya ya. Iya. Sebenarnya bisa aja lebih. Tapi dengan budget 400.000 mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Mungkin film kamu yang budgetnya 400.000 itu mengalahkan film-film lain yang budgetnya mungkin jutaan kali. Iya kan? Bisa jadi dong. Gitu, karena kan kamu nggak tahu budget mereka kan. Tiap orang itu 400.000. Mantap sekali. Hari ini Reni mau menuju ke banyak tempat ya, karena mau keliling-keliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Susah sekali saya mendapatkan waktu beliau. Harus janjian 1 tahun baru bisa. Pesan dong untuk anak muda seperti saya yang masih muda. Saya usianya merasa memudahkan aja ya Mas. betul. Saya usianya 5 tahun di bawah kamu. Oh. Pesan buat aku apa sih, Ren? Untuk menjadi remaja pemuda yang bisa berkarya, bisa punya prestasi itu. Dan ini termasuk pesan buat diriku juga sih. Ya, walaupun sebenarnya. kamu lebih tua 5 tahun di atas aku. Pesannya itu ketika kita punya suatu keinginan gitu, jangan, ya emang pasti banyak hambatan gitu kan. Iyalah, Entah pasti. dari segi finansial, segi sosial, segi pendidikan dan segala macamnya. Tapi coba deh buat keluar dari zona nyaman. Kayak misalkan kita nggak biasa untuk gabung sama orang-orang ini, kita biasain. Kita nggak biasa untuk bertemu dengan orang yang kayak gini, kita biasain. Kita lawan, kita bisa gitu tuh. Kita nggak biasa buat garap ini, kita lawan, kita mau garap. Nanti juga kalau misalkan kita udah keluar dari zona nyaman kita, yang notabene anak-anak muda mageran gitulah. Iya, betul. Kita bakal menemukan jalan kita sendiri yang kita inginkan. Oke. Terima kasih Reni buat waktunya. Siap. Sukses untuk kedepannya, sukses untuk sekolahnya, sukses untuk kuliahnya, ya kan? Sukses untuk karyanya, sukses untuk menjalin hubungan asmaranya. Jangan Sukses. dewasa Mas. Terima kasih Reni. Ya. Dadah. Dadah, makasih juga Mas. Oh.